Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda masih membahas tentang tema Aku Menunggu Kamu Nak. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Kalau seandainya anak jauh dari orang tua. Tapi orang tua menginginkan seandainya nih anaknya lagi sekolah atau mungkin lagi berkarir. Nak kamu nikah deh nak ya. Kan udah umurnya gitu ya Ustaz Syam nih. Kayak kemarin Ustaz Syam contohnya gitu ya kan. Nikah lah nak. Kamu udah kepala berapa ini sebentar lagi kepala 3. Udah kepala 2. Adik-adiknya berkata cepatlah kak. Cepatlah kak, aku kapan nikahnya gara-gara kakak. Nah itu sih anak harus bagaimana nih. Apakah menuruti orang tuanya karena takutnya kalau nggak diturutin durhaka. Atau anak tetap fokus aja karena memang ini dia pengen berkarir Ustaz Syam. Mau izin menjelaskan bagaimana baiknya. Baik, tabi guruku Habibullah Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Setelah Allah memberikan perintah agar kita tidak menyekutukannya kepada selain Dia, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk langsung sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya. Tapi Allah justru mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Justru di sini Allah tidak menyebutkan setelah engkau tidak menyembah selain Allah, engkau kejarlah karirmu atau kejarlah cita-citamu. Tidak, tapi Allah menginginkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tersebutlah seorang pemuda. Pemuda yang hidup di zaman baginda Nabi SAW yang sangat ingin jumpa kepada baginda Nabi SAW. Namun ia merasa dilema karena ia harus merawat ibundanya yang sudah tua renta, dalam riwayat disebutkan juga seorang yang tidak mampu melihat atau tunanetra. Namun ternyata ibundanya mengetahui keinginan anak ini. Anak ini pun diizinkan oleh ibundanya untuk berjalan dari Yaman menuju Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Berangkatlah pemuda ini menempuh perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama. Sesampainya di depan pintu baginda Nabi SAW, ternyata baginda Nabi SAW sedang tidak berada di rumahnya. Atau sedang melakukan safar yang mungkin kepulangannya belum diketahui oleh sahabat yang ada. Maka anak muda ini pun menunggu Nabi SAW beberapa saat. Namun sembari memikirkan keadaan ibundanya. Bagaimana jikalau ibuku membutuhkan sesuatu dan tidak ada aku di sana. Sehingga pemuda ini pun pulang, tidak jadi bertemu dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Pulanglah ia merawat ibundanya, meneruskan baktinya kepada ibundanya. Hingga terdengar kabar bahwa Nabi SAW pun telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia ila rafiqil a'la. Maka ternyata ia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Seketika itu pun ternyata rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala untuknya berangkat beribadah haji. Lalu ditemuilah ia oleh dua orang sahabat yang sangat dekat oleh baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Lalu ditanyakan, ada yang menitipkan salam untukmu dan kami meminta untuk bertemu denganmu. Kata pemuda ini, siapa ia? Ia adalah baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW, orang yang sangat aku ingin temui. Ia menyebut namaku, ia menyebut salam untukku. Aku sangat merindukannya, aku tidak sempat bertemu dengannya. Iya, dia menyebut namamu dan kami diminta untuk memohon agar engkau mampu untuk mendoakan kami. Siapa engkau? Saya adalah Umar bin Khattab, saya adalah Ali bin Abi Thalib. Engkau lebih mulia dariku. Kata mereka berdua, engkau lebih mulia dariku. Karena kata Nabi SAW, engkau majahulun fil ar lakin ma'rufun fis sama, masyhurun fis sama. Engkau tidak dikenal di buminya Allah tapi engkau terkenal di langitnya Allah. Disebabkan karena baktimu kepada
kepada orang tuamu. Maka kalau ditanyakan apa yang perlu untuk kita dahulukan, tentu kita dahulukan bakti kita kepada orang tua selama itu tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perintah orang tua adalah menikah, menikah bukanlah maksiat, justru menikah adalah ibadah. Jikalau perintah orang tua tidak menyalahi daripada aturan agama, maka dahulukan perintah orang tua dibandingkan keinginan sendiri. Dan itulah ciri anak yang soleh, namun ternyata semua bisa didiskusikan. Masya Allah Allah. Ta'ala. Bisa didiskusikan ya. Bisa didiskusikan. Walaupun agak lama tetap nikah juga kan. Iya. Ya. Bisa-bisaannya anak Bisa-bisanya aja. Anaknya aja Masya Allah. Yang penting orang tua gak kecewa. Betul. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Syam.